Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Aryawan, Kepala SMA Negeri 1 Pandaan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sebuah inovasi yang dilaksanakan di SMA Pandaan, yaitu tentang masalah integrasi antara 3P dengan Opotumon dalam rangka kegiatan kepemimpinan sekolah. Jadi yang dimaksud dengan 3P adalah aktivitas dari seorang kepala sekolah pada saat masuk di SMA Pandaan ini melihat kondisi yang P pertama adalah masalah properti. Jadi kepala sekolah dihadapkan pada suatu kondisi yang harus mengamati secara cermat properti yang ada di sekolahnya, mulai dari gedung utama, kegiatan pembelajaran, kelas-kelas, kemudian gedung-gedung penunjang, sarana penunjang, sarana olahraga, dan sarana kegiatan ekstrakurikuler termasuk potensi lingkungan sekolah. Nah, ternyata di SMA Pandaan ini kami temukan ada sebuah potensi yang belum tersentuh, yaitu ada lahan yang menurut kami bisa dioptimalkan menjadi sebuah kebun. Yang kedua, di kegiatan 3P kami juga melakukan pengamatan performance. Yang kami maksud adalah kami mengamati bagaimana kondisi sumber daya manusianya, bagaimana gurunya mengajar, bagaimana kondisi intake siswanya, prestasi siswa yang masuk di sekolah, kemudian talentanya. Akhirnya kami mengerucut pada satu hal, bahasanya di sekolah ini ada 36 kelas. Artinya pada saat kepala sekolah melakukan kegiatan pembelajaran perlu dibantu dengan teknologi. Yang ketiga, kegiatan 3P adalah kita melakukan optimalisasi di kegiatan post school. Bagaimana anak-anak kita ini setelah mengenyam pendidikan di SMA, apakah mereka ini melanjutkan apa tidak melanjutkan. Nah, dalam rangka kegiatan implementasi 3P tadi, setelah kita mencermati 3 potensi utama tadi, maka saya menerapkan konsep inovasi Opotumon dalam rangka untuk mengimplementasikan atau breakdown dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita analisis. Contoh misalkan tadi yang pertama di kegiatan properties. Saya menerapkan bahwasanya di properties tadi ada namanya lahan kosong yang tidak produktif. Maka saya melakukan pendekatan Opotumon, yaitu O, observasi secara menyeluruh. Kemudian yang kedua melakukan pengamatan melalui P, yaitu potensi yang ada itu apa saja. Yang ketiga mempertimbangkan perlu tidaknya dibuat sebuah organisasi yang menunjang kegiatan inovasinya. Akhirnya dari kegiatan Opotumon ini kita munculkan sebuah ide untuk membentuk sebuah tim, namanya tim ketahanan pangan atau school food care. Nah, di situ school food care-nya ada 6 pokja. Yang pertama pokja perkebunan, pokja pertanian, pokja perikanan, peternakan, pokja edupak, dan pokja heritage. Dan alhamdulillah kita ini dinyatakan sebagai 5 besar school food care di tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2025. Hasilnya adalah kita bisa mengembangkan lahan yang tidak produktif menjadi kebun pisang Cavendish yang saat ini sudah melalui masa panen. Dan juga ada pengembangan di bidang pertanian, kita mengembangkan hidroponik maupun yang non hidroponik, sehingga anak-anak bisa belajar mulai dari pembibitan, perawatan tanaman sampai panen sayur mayur. Yang berikutnya kita juga bisa mengelola masalah kolam-kolam ikan. Kita membuat kolam lele, ada kolam nila, ada kolam bawal, kolam patin, sehingga kita bisa membudidayakan ikan air tawar termasuk lobster air tawar. Termasuk juga di bidang peternakan kita bisa mengembangkan ada ayam, ada burung dara dan sebagainya. Dan untuk kegiatan edupak kita bisa bekerjasama dengan pihak luar. Artinya memanfaatkan lahan-lahan yang ada di SMA Pandaan ini untuk kegiatan edukasi baik internal maupun eksternal. Yang eksternal kita mengundang anak-anak SMP datang di sekolah kita untuk belajar pertanian, belajar perkebunan, termasuk menggunakan lahan-lahan hijau kita untuk kegiatan game, kegiatan penampilan seni budaya, kegiatan-kegiatan lain yang bersifat edukasi. Dan yang berikutnya kita juga memanfaatkan lahan yang ada di SMA Pandaan ini untuk kegiatan heritage. Artinya memperkenalkan bagian-bagian dari cagar budaya pada seluruh siswa di sekolah, termasuk juga pada pihak-pihak eksternal. Yang kedua di bidang perform tadi kita juga sudah melakukan analisis melalui pendekatan Opotumon. Jadi anak-anak ini saya lihat punya kompetensi akademik yang luar biasa. Akhirnya mereka ini dikelompokkan atau dimasukkan dalam kelas-kelas olimpiade, ada yang dimasukkan dalam kelas olahraga,
ada yang dimasukkan di kelas-kelas kedinasan, tergantung dengan mata pelajaran yang mereka pilih. Dan alhamdulillah dengan pengelompokan seperti itu, SMA Pandaan ini bisa meraih banyak prestasi di bidang lomba baik akademik maupun non akademik. Dan tak lupa di situ juga melibatkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dan prestasi yang terakhir, alhamdulillah di tahun 2025 ini di bulan Oktober tepatnya kita masuk di juara 1 cerdas cermat tingkat Korwil Surabaya, Pasuruan, Gresik, dan Mojokerto. Insya Allah nanti tanggal 9 Oktober kita final di tingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga harus memberikan dorongan dan dukungan termasuk bagaimana memberikan contoh yang baik. Tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu hasil pengamatan kita di bidang perform adalah sekolah kita ini memiliki 36 kelas. Ini memerlukan usaha dan effort yang luar biasa untuk bagaimana kepala sekolah bisa memastikan guru-guru ada di kelas. Maka saya sebagai kepala sekolah kemarin sudah menciptakan sebuah aplikasi namanya Amplas, aplikasi monitoring dan pemantauan kelas berbasis Android. Cara mudah kepala sekolah melakukan pemantauan, dan aplikasi ini saya ciptakan bekerjasama dengan murid saya yang kelas 10, namanya Sivan. Dan begitu aplikasi ini kita buat, kita gunakan di kelas, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan begitu ada lomba inovasi, alhamdulillah dari 20.000 peserta, aplikasi ini masuk di jajaran 30 besar EJIS tahun 2025 Provinsi Jawa Timur. Yang berikutnya di bidang kegiatan P yang terakhir yaitu post school, maka kita identifikasi mereka melalui kegiatan pengamatan dan wawancara baik dengan orang tua maupun siswa. Akhirnya terdapat 2 kelompok. Yang pertama kelompok anak yang mau melanjutkan baik itu sekolah ke perguruan tinggi, pendidikan tinggi maupun kedinasan. Dan untuk mereka ini kita beri treatment anak-anak seperti ini adalah dengan melakukan kegiatan bimbingan internal oleh guru-guru, bimbingan eksternal kita kerjasama dengan bimbingan untuk penyiapan anak-anak mengikuti kegiatan UTBK. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak melanjutkan, kita juga menyiapkan mereka menjadi anak-anak yang siap kerja, siap wirausaha dengan kegiatan bimbingan vokasi. Lanjutan vokasi ini kita bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal lainnya, ada PLK, ada PKPLK, ada LPK, dan mungkin juga dari teman-teman UMKM. Yang alhamdulillah di tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan dari anak-anak kita yang bisa masuk ke perguruan tinggi maupun kedinasan. Semua upaya ini adalah kita lakukan dalam rangka untuk penyiapan anak-anak atau generasi muda yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.